Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa ingin menjamu para penasihat dan orang-orang cerdas di kerajaannya dengan hidangan mewah. Tentu saja, Abu Nawas tidak luput dari daftar undangan sang raja. Jamuan itu diadakan di taman istana yang indah, meja-meja panjang berjajar, dihiasi taplak sutra, lilin emas, dan hidangan-hidangan yang hanya bisa dibayangkan oleh rakyat jelata dalam mimpi. Ayam panggang, domba muda berlumur madu, nasi saffron dari India, buah segar dari Persia, hingga puding susu dari Mesir tersaji dengan harum menggoda. Semua tamu duduk dan pelayan kerajaan dengan gesit mulai menyajikan makanan di hadapan mereka. Tapi Abu Nawas yang duduk di ujung meja bersama para pejabat tinggi lainnya hanya duduk diam. Ia tidak menyentuh apapun, bahkan tak menggerakkan sendok emas di tangannya. Raja memperhatikannya dari jauh. Ia mengernyit lalu bertanya dengan suara cukup keras agar terdengar. Wahai Abu Nawas, mengapa kau tidak menyentuh hidangan yang tersedia? Apakah tidak sesuai seleramu? Abu Nawas berdiri pelan, membungkuk sopan, lalu berkata, Ampun tuanku, bukan karena saya tak menyukai makanannya, tapi karena piring saya terlalu jauh dengan keadilan. Semua tamu menoleh, suasana menjadi hening, para pelayan berhenti sejenak, bingung. Raja pun menegakkan tubuh, penasaran dengan maksud ucapan itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan, apakah pelayan kita tidak adil dalam menyajikan makanan? Tuanku raja yang adil. Lihatlah, piring-piring bangsawan di sekitar saya telah penuh bahkan melimpah. Tapi di piring hamba, hanya diberikan 2 potong daging kecil. Saya tak ingin rakus, tapi saya ingin diperlakukan setara. Jika keadilan itu dekat, maka saya pun akan makan dengan tenang. Beberapa pejabat mulai menunduk malu, karena sadar bahwa mereka diam-diam menyuruh pelayan menambahkan porsi untuk mereka lebih dulu dan mengabaikan giliran Abu Nawas. Raja tertawa keras, tawa khas seorang raja yang menemukan kebijaksanaan dalam lelucon. Sekali lagi, kamu mengejekku dengan cara yang paling halus dan efektif. Oh pelayan, ambilkan piring baru untuk Abu Nawas, kali ini isi dengan adil, dan berikan sedikit lebih banyak, sebagai hadiah dariku. Pelayan segera mengganti piring Abu Nawas dengan piring baru yang penuh daging, nasi, dan buah manis. Abu Nawas duduk kembali, tersenyum dan berkata, Terima kasih yang mulia. Sekarang piringku sudah cukup dekat dengan keadilan. semua orang tertawa, termasuk sang raja yang semakin menyukai Abu Nawas, bukan karena lidahnya yang tajam, tapi karena hatinya yang selalu berpihak pada keadilan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, kadang ketidakadilan tidak selalu berupa hukuman, tapi bisa muncul dalam piring kosong saat yang lain melimpah. Abu Nawas mengajarkan bahwa menyuarakan keadilan bisa dilakukan bahkan sambil tersenyum.